Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta pelatihan Sekolah Penggerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya baik, karena hari ini saya masuknya di sesinya sudah jam 3, waktunya istirahat. Mungkin saya akan melakukan ice breaking dulu untuk memberikan semangat kita biar supaya tidak ngantuk di jam 3 ini. Nanti jika saya akan mencontohkan dulu ya untuk ice breaking-nya. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, nanti tepuk, kalau untuk berikutnya tepuk 2, tepuk 2 itu nanti hey. Untuk berikutnya tepuk 3. Ngerti ya? Ya. Ngerti ya Ibu Bapak ya? Oh, gue ulang. Untuk tepuk 1, Ibu melakukan. Untuk tepuk 2, Ibu hey, sambil tangannya bilang hey, sambil tepuk tangan, setelah tepuk tangan, hey. Kemudian untuk tepuk 3, ngerti ya Bu ya? Kalau saya sebutkan tepuk 1 berarti Ibu melakukan tepuk tangan. Tepuk tangannya sama untuk tepuk 1, 2, 3, tapi di tepuk 2 itu ada hey, kalau di tepuk 3 ada hah. Hah. Ya. Itu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, saya sebutkan. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Lupa. Ngerti ya berarti ya? Ngerti ya? Saya ulang lagi ya. Lupa sampai ya. Ya, saya ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Iya, hey. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tangan semuanya untuk Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi asesmen diagnostik. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Tatang Santani, fasilitator untuk materi asesmen diagnostik. Pada materi hari ini saya hanya kita hanya berdiskusi, karena di materi berikutnya nanti Bapak Ibu akan membuat langsung praktek pembuatan asesmennya. Jadi hari ini saya hanya menerangkan teorinya saja. Untuk besok kita ketemu lagi, baru kita langsung praktek membuat asesmennya. Belum saya masuk materi ini, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan asesmen itu? Ada yang bisa jawab? Dari mungkin ada Bu Hanifah atau Bu Ea atau Bu Agate atau Bu Anita. Ada yang bisa menjawab apa sih asesmen itu? Pak. Penilaian. Ya, silakan Bu. Saya Pak, saya coba jawab ya Pak. Iya Bu. Nah, jadi asesmen itu penilaian Pak, yang saya tahu penilaian bisa penilaian secara diagnostik atau penilaian formatif atau juga sumatif. Itu nggak Pak? Ya, betul sekali Ibu. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Sama Pak, penilaian Pak. Ya, asesmen yang tadi. Ada jawaban lain selain jawaban Bu Ea? Kalau tidak, langsung saya jawab. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja kelas
atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Oke, untuk selanjutnya saya akan tampilkan materi asesmen diagnostik. Sebentar ya. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Asesmen diagnostik. Tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal si siswa. Kemudian, asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang pertama non-kognitif. Non-kognitif itu dibagi lagi menjadi mengetahui, tujuannya untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ketiga, mengetahui kondisi keluarga si siswa. Keempat, mengetahui latar belakang pergaulan si siswa. Kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian yang kedua, kognitif. Bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian, asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Pertama, kesejahteraan psikologis dan emosi si siswa. Kemudian, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan si siswa. Keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kedua, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama persiapan, siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kemudian pelaksanaan, nanti ada bercerita, bisa menulis atau menggambar. Kemudian tindak lanjut, setelah persiapan, pelaksanaan, kemudian ada tindak lanjut. Dari tindak lanjut nanti kita bisa mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Lalu menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan, dan yang terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Kemudian, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir, setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama, persiapan dan pelaksanaan. Dalam persiapan dan pelaksanaan, Bapak Ibu buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian ada identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian susun pertanyaan sederhana. Kemudian tindak lanjut, yang keduanya tindak lanjut. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Demikian materi dari saya, asesmen diagnostik.
Semoga bermanfaat. Jika memang ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Berarti Pak, asesmen diagnosis dilakukan di awal ya Pak ya berarti ya? Ya, bisa di awal, Bu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Apakah setiap bab itu Ya. Pak ya? Setiap ini ya, setiap materi berikut? Dalam asesmen boleh dilakukan pada saat biasanya setelah kita melaksanakan pembelajaran, nanti di akhir kita tutup dengan asesmennya untuk mengetahui kemampuan si siswa. Jadi dalam persepsi pertama juga boleh dipertanyakan untuk mengetahui kemampuan si siswa dalam materi yang akan diajarkan, boleh ditanyakan untuk mengetahui kesiapan si siswa. Begitu, Bu. Ada lagi, Bu? Sama Pak, pertanyaan saya sama Bu Agatha tadi. Oke, kalau memang sama dan saya berharap Bapak Ibu mengerti, saya akhiri pertemuan kita. Nanti di besok baru kita akan melaksanakan cara pembuatan asesmennya, diagnostik formatif dan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.